Perkenalkan, nama saya Ferry Haris Munandar, NPM 32191110052 dari Prodi PPTMO kelas reguler 5D. Pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa akan melaksanakan tugas, yaitu tugas kuliah tentang mata kuliah penyetelan sepeda motor. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan aki motor, ada aki kering, ada aki basah, kemudian juga cara mengecek voltase yang terdapat di dalam aki kering dan aki basah, kemudian cara pengecekan yang lain. Pada kesempatan kali ini saya sediakan dua aki, yaitu kering dan aki basah. Di sini cara pengecekan voltase aki yaitu dengan alat multi tester atau multimeter analog atau multimeter biasa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memutar selektor ke arah 50 DC volt. Kenapa diarahkan ke 50 DC volt? Karena padahal di sini ada 0,1, 0,25, 2,5 sama 10 dan juga 50 dan seterusnya. Kenapa selektor diarahkan ke angka 50? Karena kita melihat kalau voltasenya di sini adalah 12 volt. Kalau kita selektornya di bawah 12 atau di sini angka 10, maka misalkan ini baterai voltasenya 12 atau 11, maka jarum itu tidak akan melebihi angka 10. Nah, di sini kita arahkan 50 karena tidak ada angka 20, 25 ataupun 30 dan lain-lain. Adanya 50. Kita arahkan 50. Makanya nanti maksimal ini adalah 50 volt DC volt. Kita langsung saja. Untuk yang merah itu kita hubungkan ke terminal positif baterai, dan yang hitam itu kita hubungkan ke terminal negatif baterai. Kita langsung saja cek voltasenya dulu. Langkah pertama kita mengukur tegangan baterai dari aki motor atau voltase dari aki sepeda motor. Pertama-tama kita perhatikan dulu untuk K3-nya, hati-hati terhadap cairan baterai, hati-hati saat menggunakan alat praktikum, kemudian laksanakan praktikum sesuai dengan prosedur kerja, kemudian tanyakan pada instruktur apabila menemui masalah pada saat praktikum. Terus sebelum memasuki pengukuran voltase baterai, pertama kita lakukan langkah visual dulu, visual yang terdapat di dalam baterai sepeda motor. Ini aki kering, visualnya kita bisa lihat dulu. Periksa kondisi baterai secara visual, kerusakan dan kebocoran box baterai. Kita periksa secara visual, bagus atau tidaknya. Kemudian yang untuk aki basahnya, visualnya gimana, apakah ada kebocoran atau tidak. Setelah dirasa untuk boxnya masih bagus dan tidak bocor, kemudian kita periksa terminalnya baterai. Terminal negatif masih bagus, tidak rusak, masih ada cat. Ini harus dibersihkan. Ini harus dibersihkan, disikat, dan ini pun sudah karatan terminal negatif karat. Kita harus sikat pakai sikat kawat. Kemudian periksa permukaan elektrolit baterai. Di sini permukaan kita lihat ada lambang min dan juga lambang plus. Kita lihat. Nah, di sini ada batas atas, ada batas bawah. Di sini aki yang saya pegang ini untuk elektrolitnya sudah memasuki batas
bawah. Jadi kita harus menambahkan cairan atau air aki ke dalam aki basah ini. Caranya kita buka dulu pakai bengmin bisa, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam, kita buka, setelah terlepas kita masukkan air akinya. Setelah dirasa nyampe ke batas atas sudah cukup, kita tutup lagi, nggak usah terlalu kencang. Ya, itu cara pengisian air aki. Kemudian selanjutnya kita ukur voltase dari sebuah aki. Yang pertama kita arahkan selektornya ke arah 50 DC volt. Ya, DC volt. Kemudian jangan lupa kalibrasi dulu. Ini kan belum di angka 0, kita kalibrasi dahulu sampai di jarum segaris dengan angka 0. Nah, setelah dirasa sudah cukup, kita langsung lakukan langkah pengecekan voltase dari baterai basah dulu. Yang merah itu ke terminal positif baterai, yang hitam itu ke terminal negatif baterai. Nah, di sini terlihat 10 voltase baterai, jadi masih bisa digunakan kembali, dan kalau bisa kita cas lagi biar mencapai 12 volt DC. Dan kita ukur yang aki keringnya berapa voltasenya. Nah, di sini voltase aki kering adalah 9 volt. Oke, saya rasa cukup video pembelajaran kali ini, yaitu tentang memeriksa kondisi baterai, kemudian cara mengukur tekanan baterai, kemudian cara mengisi elektrolit air aki baterai. Nah, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau kesalahan dalam praktek kali ini. Semoga video pembelajaran saya bisa berguna untuk penonton ataupun yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.